Tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, tetapi ilmu adalah seluruhnya adalah berbentuk pengetahuan. Situ ini bahkan masa depan Indonesia sendiri tidak bisa, sangat suram. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada apa di sana? Itu pepatah. Nah, kita melihat dulu sebelum Islam ada, ilmu itu memang sudah berkembang. Tapi ilmu di masa sebelum datangnya Islam itu, para ilmuwan masih mengkelompokkan ilmu itu dalam dua. Ilmu alamiah atau natural science, dan ada yang disebut dengan ilmu yang membahas soal masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Ada dua itu yang berkembang sampai dengan Immanuel Kant. Ada tokoh-tokoh filosof yang sebelumnya, ada Aristoteles dan lainnya, para ilmuwan. Tetapi di masa Islam masuklah Ibnu Sina yang mulai seorang Islam, tapi sudah memulai dengan ilmu yang mengembangkan dari segi kesehatan. Nah, kalau sampai dengan sekarang kepastian ilmu itu kan orang belum ada kata sepakat. Tapi kalau kita mau bisa lihat pembagian ilmu itu, dikatakan sebuah ilmu apabila dia sudah teruji, telah melalui proses yang panjang dan telah menjadi sebuah literatur baku yang dipedobani oleh semua orang. Itu bisa dikatakan ilmu. Tapi kalau yang belum diuji itu masih disebut dengan sains atau pengetahuan. Sehingga kadang-kadang dikaitkan antara ilmu dan ilmu pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, tetapi ilmu adalah seluruhnya adalah berbentuk pengetahuan. Situ intinya. Oleh para pemikir dulu, dia mengspesifikasi, dia membagi pembagian keilmuan itu menjadi 3 golongan besar. Ada ilmu yang dikelompokkan dalam bentuk ontologis, ada ilmu yang dikelompokkan dengan epistemologis, dan ada ilmu yang dikelompokkan dengan aksiologis. Ontologis itu dia menitik beratkan pada objek formal. Misalnya ada dua di kelompok ontologis. Orang yang kelompok pemikir ontologis itu menitik beratkan pada objek formal. Jika dia punya yang formal, itu aslinya dia tersistematis dan didukung oleh fakta dan data, itu disebut kelompok pemikir yang ontologis. Juga yang ada di ontologis itu ada objek material. Jadi bukan disebut ilmu kalau dia tidak punya materi yang mengungkap itu. Kemudian ada aliran epistemologi, ada kelompok yang epistemologi itu ini adalah kelompok eksak. Dia tidak pernah akan mengakui sebuah kebenaran kalau dia tidak lihat dengan indera, misalnya dengan mata, dengan kepala, dengan rasa perabaan, ada lidah, penciuman. Pokoknya semua yang didapat oleh panca indera, dan indera adalah alat ukur untuk membenarkan sebuah pengetahuan, itu adalah aliran-aliran dari epistemologi. Nah, kadang-kadang ini yang masuk di kelompok eksak, natural science. Natural science itu ada di situ biasanya. Cara dia untuk menguji kebenaran itu, ya dia harus melakukan, ada yang disebut dengan koheren, ada yang disebut dengan korespondensi. Nah, ini kalau korespondensi itu, kalau dia belum check and recheck, dia belum tahu, itu belum dikatakan sebuah ilmu. Ini aliran epistemologi. Demikian juga dengan yang koheren, sebuah pembenaran fakta yang dia dapatkan di lapangan,
berdasarkan rasa, berdasarkan logika, berdasarkan intuisi. Nah, dia tidak akan pernah menyatakan sebuah pembenaran kalau belum melalui proses itu. Pada aliran Aksio, disinilah yang paling banyak membedakan antara seakan-akan ilmu pengetahuan itu adalah untuk kepentingan kegunaan, untuk kepentingan kemaslahatan. Disinilah munculnya itu ilmu-ilmu baru yang turunan dari ilmu eksak maupun turunan dari ilmu sosial. Mengapa perebutan antara siapa yang bisa menonjolkan sebuah ilmu untuk kepentingan kemaslahatan di atas yang mengguna, yang akan menikmati itu, dialah yang paling banyak merasakan hasilnya, karena aksi itu adalah kegunaan. Dia sudah berbunyi efektivitas dari sebuah yang dia tahu menjadi dia kembangkan. Kemudian dari sisi itu dia punya maslahat yang besar untuk umat. Saya ambil contoh misalnya dengan sekarang adalah digitalisasi. Digitalisasi itu adalah sebuah perkembangan ilmu komunikasi yang melalui jaringan. Ini adalah dulunya belum ada sistem itu, ilmu itu belum ada. Tapi pada dekade abad 19 akhir ini sampai masuk pada awal-awal dekade 20, ini mulai berkembang dia. Dia mulai berkembang dan akhirnya inilah yang menjadi pertarungan dari semua aspek pengguna ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Nah, awal dari perkembangan itu yang semua komunikasi lewat digital, semua pesan lewat digital, bahkan sampai pada era sekarang yang disebut dengan industri 4.0 itu adalah semua sudah harus diantar dengan pola itu. Jadi disinilah ketertinggalan bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak mengupgrade pengetahuan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dan disinilah kecemburuan-kecemburuan dari aspek sosialnya, dari aspek bisnis dengan lahirnya ilmu komunikasi yang terakhir ini. Itu adalah kelompok pemikir aksiolog yang mengeluarkan berbagai macam pikirannya, ide-ide, gagasannya dengan konsepnya menjadi sesuatu yang baku dan dimanfaatkan. Walaupun sistem digitalisasi adalah bukan sesuatu yang lebih banyak objektifnya, tapi dengan negatifnya pun banyak dampaknya itu terhadap sistem ini. Nah, tergantung pada moralitas kita di dalam mengukur aksio atau kegunaan ilmu tadi. Siapa yang memanfaatkan itu kepada jalan yang benar, nah dia yang mematuhi, yang akan mendeskripsikan ilmunya bagi masyarakat pengguna ilmu pengetahuan itu. Lantas bagaimana amaliyah yang ilmiah? Yaitu tadi, kalau misalnya yang epistemologi ini banyak dikembangkan oleh orang-orang eksak, mulai dari ilmu alam, biologi, sampai dengan turunannya, pada akhirnya juga dengan ilmu kedokteran yang sekarang, tinggal apa yang masalah dalam badan kita ini yang tidak bisa dideteksi dengan alat. Semuanya sudah bisa. Artinya perkembangan dalam dunia ilmu kedokteran tadinya hanya untuk penyembuhan, tapi sekarang sudah mendeteksi semua kerangka hidup atau biologinya orang maupun tumbuhan itu sudah bisa dideteksi. Kapan kalau tumbuhan, kapan dia bisa berbuah, kalau manusia kapan bisa. Sedangkan bayi di dalam pun sudah bisa dilihat. Dulu orang-orang tua kita, dia punya ilmu alamiah. Dia melihat sesuatu, kalau mau lihat arah bintang ini maka terjadi gelombang besar ini, atau ikan di dalam laut sekitar begini modelnya. Dia melihat secara alamiah pada orang tua dulu. Belum ada sains seperti yang disebut dengan melihat bintang dengan model teleskop dan sebagainya, itu belum ada. Dia hanya melihat secara berulang putaran-putaran itu, dan dia belajar dari itu disebut alamiah. Tapi dengan munculnya aksio ini, dia berkembang ilmu itu, dan lahirlah ini yang seperti kita lihat, ada bola lampu, ada lampu dari apa yang diciptakan oleh Thomas
inilah yang dipakai. Ini orang yang pakai ada dua. Orang yang beriman, tidak beriman, memperoleh imbas dari hasil ilmu pengetahuan. Ini kalau dihitung amalia, penemu ini bukan orang Islam, tapi saat ini mungkin dihitung amalnya berjalan itu terhitung terus. Karena sepanjang ilmu itu dilakukan oleh orang, diingat oleh orang, dan diamalkan oleh orang lain, maka pahala itu baginya jalan tunai itu yang tidak putus. Ketika kita masuk, ini yang harus kita amalkan. Balighul ani wal ayat, kata pesan-pesan kita yang dalam ajaran Islam, sampaikan olehmu walaupun satu ayat itu diamalkan oleh siapapun, sepanjang yang masih amalkan, itu yang mengalir terus, tidak pernah akan. Itu yang disebut sesuatu yang kita rebut amal, tapi sifatnya ilmiah. Ada ilmu, tapi tidak ilmiah. Misalnya ilmu santet, itu adalah ilmu yang dia dapat dari perenungan, dari intuisi, dari sebagainya. Dia dapat itu ilmu, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada manfaat apa yang dia sampaikan. Artinya manfaatnya hanya membunuh, tapi tidak menghidupkan orang. Maka ini yang dilarang, yang tidak perlu diamalkan. Dan ada yang sebaran-sebaran informasi, itulah yang menjadikan orang jangan dulu dipercaya kalau itu masih sebuah konsep. Artinya masih sebuah ide, tapi dilemparkan, dia belum bisa dikategorikan yang harus dipercayai, diamalkan sebelum kita uji kebenarannya. Contoh, bagaimana menguji sebuah pesan kalau itu sifatnya pesan Nabi, hadits? Maka ada perintah kita untuk menguji kebenaran itu. Menguji kebenaran lewat apa? Lihat sanadnya, kemudian lihat matanya, pesannya, siapa yang merawikan ini kan harus dilihat. Makanya kata Tuhan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata tabayun di situ itu adalah meneliti kebenaran sebuah informasi yang sesuatu yang orang tahu baru disampaikan, tapi dia belum sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itu yang tidak perlu diamalkan. Yang diamalkan adalah yang punya kaedah yang mati, yang punya harga mati, itu hanya dua, wahyu dan sunnah. Tapi yang dia punya pesan itu pun sumbernya harus betul-betul tingkat akurasinya. Kalau di Islam, di ajaran agama itu disebut dengan sahih. Tapi kalau di ilmu pengetahuan disebut dengan valid atau signifikan. Sepanjang itu belum valid, belum diuji validitasnya, belum diuji signifikansinya, belum boleh disebut sebagai sesuatu yang harus diamalkan. Nah, itu yang harus kita hindari. Yang sekarang ini adalah plesetan-plesetan yang orang sampaikan tanpa kita kaji, itu yang dikembangkan. Jadi Anda mengembangkan pesan yang tidak jelas, berarti Anda menyebarkan juga sesuatu informasi yang disebut dengan fitnah, dan bahayanya sangat besar sekali dosanya itu. Itu bukan ilmu pengetahuan, tapi fitnah. Ini yang sementara yang merugikan orang lain terhadap pengembangan apa itu amaliyah yang ilmiah. Jadi tidak semua standar perbuatan kita yang sifatnya amal itu punya kadar tertentu yang besar di hadapan Allah. Jadi tidak semua. Maka bagaimana mencari sebuah amal yang punya kadar besar dan tidak putus terhadap, misalnya, perbedaan antara pengetahuan yang ditahu oleh seorang montir motor, tolong diberikan cara dia menyambungkan kabel A ke kabel B, positif ke negatif, dia dapat menjadikan. Sepanjang itu dia tahu dan dia selalu praktekkan, dia perbaiki motor orang, itu juga mengalir. Sepanjang motor itu masih berjalan terus, apa yang dia, inilah yang disebut yang amalia. Tapi kalau yang lain-lain, jangan coba-coba kita, berarti kita menumpuk dosa di atas sebuah yang kita tahu, sebuah yang kita miliki, tapi kita tidak tahu sumbernya dan dia lemah, tapi kita jadikan itu sebuah amal. Belum tentu amal bagi kita itu adalah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia masih merupakan sesuatu yang dianggap ibadah bagi kita. Nah, inilah kalau saya mau lihat dengan bagaimana konsep dasar tentang
ilmu yang amaliyah dan amal yang sifatnya ilmiah. Mungkin ada beberapa patokan tidak saya baru masih banyak juga yang harus mau disampaikan tentang konten ilmu. Mungkin ada pikiran-pikiran dari Pak Dr. Erwin. Bagaimana juga melihat dengan sirkulasi pemanfaatan ilmu dalam dunia sekarang. Kalau di dunia pada abad-abad sebelumnya, memang mereka menguji cobakan ilmu itu betul-betul untuk kemaslahatan. Tapi sekarang ilmu ini sudah dipakai, dikumpulkan berbagai macam ilmu dengan reaksi yang sama. Yang alamiah tadi dikembangkan kimia dibuatkan bukan untuk kemaslahatan lagi. Sudah pada tindakan misalnya sudah berubah menjadi virus, dia berubah menjadi bom atom, bisa menjadi apa. Nah ini kan sesuatu yang membahayakan, yang tadinya hanya untuk pertahanan, tapi kalau sudah itu disalahgunakan, itu sangat banyak merugikan orang yang banyak. Dan itu dosanya luar biasa kalau tidak ada amal di situ yang kita dapat. Jadi saya kira demikian untuk pandangan-pandangan saya tentang ilmu amalia dan amal yang ilmiah. Ya baik, terima kasih Bapak Dokter. Pertama saya teman-teman bahwa saya biasa menyapa kedua pemateri ini dengan panggilan Kak. Biar ikatan emosional ini berjalan secara natural. Bapak Dr. Erwin Taib ini juga selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana. Teman-teman juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman Pasca untuk menonton, ada wadir kita. Teman-teman yang di NU juga ada rektor kita yang sedang live dan juga membawakan materi. Nah selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Erwin Taib bagaimana pandangan jika dalam menghadapi fenomena yang pada saat ini berujung pada kerusakan lingkungan. Apakah tanggung jawab kita itu sebagai seorang ilmuwan? Bagaimana cara kita menjaga agar supaya keilmuan kita ini tidak merusak pada tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan? Mungkin saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati senior kita, ya sesepuh kita juga malah ini ya, Bapak Rektor UNU, Bapak Dr. Haji Ridwanto Hopi MSI. Yang saya hormati juga moderator, kalau ini junior lagi nih, junior kita Saudara Ismail Uno, dan rekan-rekan yang hadir di tempat ini serta yang ikut dalam live Facebook ini, di Facebook Pojok Perjuangan. Alhamdulillah kita bisa bersua di malam yang cerah ini dalam rangka membincangkan satu tema yang sangat menarik, yang mungkin sudah sangat populer di pendengaran kita selama ini, meretas ilmu amaliyah dan amal ilmiah ya. Sudah sering sekali kita dengar itu ya, ilmu amaliyah, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Ini tentu saja merupakan tema yang tidak akan pernah habis untuk dikupas. Setidaknya dari perspektif saya, kalau tadi Pak Rektor sudah mengulasnya secara mendalam dari sisi filosofis ya, filsafat ya, epistemologi, ontologi, epistemologi dan aksiologinya, saya akan melihatnya dari sisi yang berbeda lagi. Bagaimana dari sisi implementasinya, bagaimana setidaknya konsep ini mengandung dua kutub mendasar. Yang pertama yaitu amal itu sendiri, dan yang kedua adalah ilmu itu sendiri. Ya setidaknya bagi kita orang Islam, yang namanya amal itu adalah sesuatu yang sudah sangat mendasar dalam kehidupan kita. Al-Quran dan hadis Nabi sudah berulang kali mengungkapkan tentang pentingnya amal ini. Setidaknya bahwa bagi kita orang Islam, berulang kali ditekankan tentang amal saleh di dalam Al-Quran. Selalu saja
perbuatan-perbuatan baik dalam Al-Quran itu selalu disebut-sebut sebagai sesuatu amal saleh. Nah, di sini sebetulnya apa maksudnya? Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengulang-ulang menekan-nekankan kita tentang pentingnya amal saleh ini? Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting. Di sini sebetulnya patut kita lihat ada sesuatu yang tersembunyi yang mungkin bisa kita singkap dalam diskusi pada malam hari ini. Setidaknya saya melihat bahwa dari perspektif misalnya pemikiran Muhammad Iqbal, seorang pemikir dari Pakistan, dia mempunyai satu teori yang menarik tentang amal soleh itu, yaitu teori Islam dinamis. Bagi dia bahwa maju mundurnya Islam, maju mundurnya peradaban umat Islam itu ditentukan oleh dinamika umat Islam itu sendiri. Disitulah teori Islam dinamis itu dibangun atas pondasi amal saleh di dalam Al-Quran. Dinamika itu adalah sebuah fitrah di mana manusia dituntut untuk selalu bergerak agar dapat mencapai sebuah tataran yang tinggi yang memang dibutuhkan dalam kehidupan manusia ini. Dia katakan bahwa Al-Quran itu memang sangat bagus, Al-Quran itu sangat ideal, tetapi tidak akan menjadi apa-apa apabila Al-Quran itu hanya dibaca dan dihafal saja, tetapi tidak dilakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini sebetulnya dinamika itu sendiri yang kadang-kadang hilang dari sebagian diri kita. Dinamika itu tidak terjadi di kalangan umat Islam, sehingga kadang-kadang kita menemukan sebahagian umat Islam itu mundur keadaannya, miskin, bodoh, terbelakang dan lain sebagainya. Itu disebabkan oleh dinamika mereka sendiri yang sangat-sangat terbatas. Dari sisi akidah mereka sangat fatalis, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diharap-harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengulang-ulangan amal saleh itu tidak terjawantahkan dalam kehidupan mereka, sehingga dinamikanya tidak ada, peradabannya tidak ada. Nah, di sini sebetulnya menarik apabila kata amal itu kita kaitkan dengan kata ilmu itu sendiri, di mana melalui amal itu dia baru bisa bermakna, dia baru bisa berpotensi untuk pengembangan itu apabila dia dikaitkan dengan ilmu itu sendiri, bahwa Allah sudah menjamin akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu, tetapi janji itu tidak akan terwujud apabila tidak dibarengi dengan amal itu sendiri. Artinya bahwa keilmuan itu memang harus diamalkan. Ilmu itu harus menjadi etos yang mendorong kita mengamalkan apa yang diilmui itu. Di sini sebetulnya menarik untuk menempatkan bahwa etos kerja umat Islam itu sesungguhnya kalau dilihat dari sisi normatifnya sebetulnya sangat bagus, sebetulnya sangat tinggi. Karena apa? Allah sendiri sudah mendorong kita, wa qul i'malu ala makanatikum, beramallah kamu dalam posisi apapun, dalam kedudukan apapun. Karena Allah katakan inni amil, aku juga beramal. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa mayoritas umat Islam itu justru tertinggal secara ekonomi, secara pendidikan, secara banyak hal dari aspek sosial kita lihat. Ini sebetulnya bertentangan dengan tesis Max Weber yang membahas tentang kapitalisme, ya, dalam bukunya The Capitalism, The Protestantianism, Ethic and the Capitalism. Di situ dia melihat bahwa etika Protestan itu ternyata sangat menunjang terhadap pencapaian ekonomi, di mana dia melihat bahwa orang Protestan itu bekerja didorong oleh ajaran agamanya
Karena apa? Ajaran Kristen Protestan itu memerintahkan seluruh umatnya untuk bekerja meraih berkah dan anugerah Tuhan yang bertebaran di mana-mana. Sebetulnya apa yang digambarkan oleh Weber dalam kaitannya antara kapitalisme dengan protestantianisme itu tidak jauh beda dengan Islam. Bagi Islam sebetulnya beramal itu atau bekerja itu dalam posisi apapun, dalam struktur apapun, hasilnya adalah bernilai ibadah sepanjang dilakukan dengan ikhlas dan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebetulnya ada yang terjadi yang namanya missing link ya. Missing link itu bahwa kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pedoman yang luar biasa melalui kitab sucinya, melalui hadis-hadis nabinya, tetapi kemudian seolah-olah tidak terjadi janji Allah itu di antara kita. Seolah-olah umat Islam ini ya seperti inilah, mungkin seperti yang diramalkan Nabi, seperti buih di lautan, yang hanya menjadi bangsa konsumen yang tidak pernah maju lagi sejak abad pertengahan itu lewat. Kita pernah berjaya menguasai dunia, menjadi adidaya di zaman pertengahan ya, the golden age, di masa Abbasiyah. Tapi setelah itu kita terus menerus mundur dan hanya menyaksikan Barat itu menjadi penguasa dunia karena keampuhan ilmunya. Dan memang sepertinya simbol kemunduran itu sudah terlihat ketika pasukan Hulagu Khan dan Genghis Khan menghancurkan kota Baghdad. Yang pertama mereka hancurkan adalah simbol keilmuan. Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di kota Baghdad pada masa itu, yang buku-bukunya dilemparkan ke sungai Efrat dan Tigris di kota Baghdad sampai sungai menghitam karena tintanya. Tetapi sebahagian buku-bukunya itu kemudian diselamatkan oleh orang Barat, dibawa ke Eropa dan justru menjadi pintu gerbang kemajuan bagi mereka. Bukunya Ibnu Sina, Al-Qanun fi Tibb, itu bahkan sekarang aslinya ada di perpustakaan Universitas Leiden. Dan pada awal-awal mereka membangun fakultas kedokteran di sana, buku itu yang menjadi rujukan utama. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Canon of Medicine. Sementara kita di dunia Islam masih memuji-muji kehebatan Ibnu Sina, tetapi tidak pernah menjadi leader dalam bidang pengembangan keilmuan kedokteran misalnya. Ini merupakan tantangan di mana amal saleh dan ilmu pengetahuan itu sangat ideal dalam norma, tetapi tidak mewujud di dalam perbuatan kita, tidak mewujud dalam realitas kita. Apa yang salah di situ? Itulah yang mungkin menjadi tugas kita. Seolah-olah ada missing link di dalam apa yang sudah dijanjikan oleh Allah tidak mewujud dalam realitas. Nah sekarang justru yang menjadi korban dari situasi sosial yang ada di Indonesia atau di kawasan dunia Islam dewasa ini, justru paling banyak umat Islam. Negeri kita, negeri-negeri Islam banyak yang dilanda konflik, banyak dilanda kelaparan, banyak dilanda bencana. Di mana ada negeri-negeri Islam yang berkemajuan, mereka asik hidup sendiri seolah-olah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ya, misalnya ironi kita melihat bagaimana Palestina hidup di tengah bangsa Arab tetapi menderita hanya karena satu negara Israel saja. Negara-negara Arab itu maju, makmur, ya, tetapi mereka seolah hidup dengan dunianya sendiri. Ini kan sebetulnya sangat ironis karena seolah-olah apa semua yang dijanjikan Tuhan di dalam kitab suci itu tidak mewujud. Apa yang salah sebetulnya? Nah, di sini tantangan amal salehnya, tantangan ilmu pengetahuannya itu harusnya menjadi pemantik yang luar biasa bagi kehidupan kita umat Islam di mana-mana ini, agar selalu step by step meraih kemajuan sebagaimana yang pernah kita rasakan dulu. Ini entah setelah ratusan bahkan ribuan abad berlalu, era kemajuan itu entah kapan akan terjadi. Indonesia, satu negara dengan mayoritas Islam, diramalkan akan menjadi pintu gerbang kemajuan itu, ya semoga bisa terwujud meskipun
kelihatannya masa depan Islam di Indonesia ini, bahkan masa depan Indonesia sendiri tidak bisa, sangat suram karena kita terancam dengan disintegrasi, dengan terkoyak-koyak kepada kepentingan golongan, kepentingan aliran dan lain sebagainya. Ini memang tantangan luar biasa, dalam artinya bahwa beramal saleh dan beramal ilmiah, berilmu amaliyah itu menjadi spirit yang luar biasa, yang harusnya tidak perlu lagi diperdebatkan tentang dari mana asalnya, dari siapa pemikirannya, sepanjang dia berkontribusi positif terhadap pengembangan sosial kita, terhadap pengembangan keilmuan kita, terhadap pengembangan kelembagaan kita, maka itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan harus kita terima secara bersama dan menjadi bagian dari komitmen bersama untuk hidup maju. Jadi mungkin ini adalah pengantar diskusi yang bisa saya berikan, dan insya Allah mungkin bisa berkembang dalam sesi diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sangat menarik dari Bapak Dokter KR ini. Ada satu pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya. Bagaimana cara kita mengkorelasikan antara ilmu dan amal? Karena dari beberapa studi kasus kita melihat bahwa ada berilmu, tetapi dia tidak beramal. Bagi dalam tanda kutip justru tidak ada gunanya. Tetapi ada juga ada yang beramal tapi dia tidak berilmu. Ada yang jadi gila justru di dalam posisi yang dia beramal dan tidak berilmu, posisinya itu jadi gila. Jadi kira-kira bagaimana Iwan, bagaimana pandangan Tika kalau soal yang begini? Jadi nilai sebuah pahala itu kan dituntun oleh ajaran. Berapa besar sebuah pahala itu ada di sisi Tuhan, ajaran yang membuat salurannya ke manusia. Banyak hadits yang mengatur itu. Yang ada yang saya tahu adalah berilah sesuatu itu dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak perlu tahu. Itu yang saya tahu kalau segi amalnya. Tapi kalau dari segi ilmu, apapun dia punya nilai ibadah walaupun kadarnya kecil. Tapi ada ilmu yang tidak punya nilai ibadah, yang tadi saya katakan, niat dia buat sesuatu tapi untuk sesuatu yang tidak punya manfaat, itu tidak punya nilai itu. Nah, kata nilai yang bermanfaat itu banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang seperti disebutkan oleh kiai kita yang ada di PB, dia mencontohkan begini. Dalam surat Ar-Rahman itu kan dikatakan begini, Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insana min alamahul bayan, Ar-Rahmanu alamal Quran alamahul bayan. Sampai di situ Tuhan Maha Penyayang ini menjadikan kita itu untuk ada sesuatu yang sudah harus kita, tapi jangan lupa bahwa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai maslahat. Nah, kalau itu dia berilmu tapi tidak beramal, maka itu termasuk orang yang merugi. Dia berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya, tidak membagi. Makanya Nabi sampaikan baligul anni wal ayat. Sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Karena satu ayat atau satu pesan yang disampaikan dan itu mempunyai manfaat bagi orang lain dan dia amalkan, itu yang dimaksud. Jadi orang berilmu itu wajib menyalurkan. Imam Syafi'i katakan begini, ilmu itu ibarat air.
Jika air itu kalau di media mengalir maka dia akan berganti terus. Tapi kalau air itu bergenang, cuma disimpan saja ilmunya, dia itu jadi sumber virus. Jadi di situ tempat bertelurnya jentik-jentik, iya, nyamuk dan sebagainya. Tapi kalau ilmu itu dialirkan terus, dia akan berganti. Dia akan berganti terus. Kenapa? Sebuah ilmu berkembang apabila itu tersalurkan dan dipakai orang. Kalau ada hambatan, dia akan mencari formula baru lagi untuk pengembangan ilmu. Di situ itu intinya, makanya diwajibkan atas kita yang berilmu, wajib bagi kita untuk menyampaikan. Wajib. Nah sekarang orang beramal tapi tidak berilmu, ya itu juga adalah sesuatu amalia yang disebut. Ada juga yang tidak putus, yang dihitung tidak putus. Orang yang beramal soleh tadi disebutkan oleh Pak Asdir, Pak Asisten Direktur kita Pasca Sarjana IAIN. Orang yang beramal soleh, yang soleh itu adalah orang yang tahu pemanfaatannya amalnya itu. Jadi ada 3 yang tidak putus ketika orang meninggal. Ilmu yang bermanfaat dia sendirikan. Orang yang beramal walaupun tidak berilmu tapi dia ikhlas beramal, itu juga tidak putus. Dia tidak berilmu tapi kewajiban dia sebagai, kan sholat, silakan disuruh sholat untuk diri kita. Baru ditanya lagi, apalagi Allah untuk anda, ya puasa untuk anda, untuk manusia. Haji untuk manusia. Apa yang untuk Allah? Sedekah. Nah, sedekah itu yang beramal melalui sedekah itu memang tidak putus, karena itu hanya Allah yang punya. Kata Allah, semakin anda sedekahkan apa yang anda tidak miliki, jangan material. Kalau anda tidak punya duit, maka sedekahkanlah jasadmu. Anda pakai, anda bertenaga untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan maslahat, itu juga sedekah, bukan nanti duit. Orang berpikir nanti saya ada duit baru saya tidak. Badan kita pun bisa kita sedekahkan dengan cara apapun untuk kepentingan. Itu juga punya nilai besar, bukan nanti material. Objek formal yang ada pada tubuh kita itulah yang kita bagikan pada orang lain, itu sedekah. Nah di situ. Jadi pisahkan antara itu yang saya bilang, ada amal orang tapi tidak ilmiah. Ketidakilmiahan itu yang tadi digunakan untuk kepentingan merugikan orang lain, tidak dihitung amalia itu. Itu amalia yang tidak ilmiah tapi dosa, penumpukan dosa. Nah amal yang ilmiah adalah amal yang mempunyai kadar. Itu yang dimaksudkan tadi oleh pemateri tadi, Pak Direktur Asdir, asisten direktur kita, menyampaikan bahwa kesolehan orang juga itu punya dari mana dia melakukan, dia sampai dia melakukan apa bisa disebut dengan dirinya sebagai seorang yang soleh yang bisa punya nilai untuk orang lain. Nah jadikanlah kita itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita itu berada di tengah-tengah orang dan kita sebagai sumber penyakit, maka kita adalah orang yang katakan yang merugi. Tapi dimanapun anda dan punya nilai manfaat terhadap orang lain, sampai kapanpun anda akan tetap menjadi panutan oleh siapapun. Nah kenapa? Ya Allah sudah meninggikan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Dan itu sudah dijelaskan di surat Al-Mujadilah, ilmu darajat. Artinya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah. Beberapa derajat oleh Allah di atas itu. Nah ini sebetulnya makanya ilmu itu dituntut, Pak. Bukan dicari tapi dituntut, menuntut ilmu. Artinya kita memang itu betul-betul bukan sekedar dicari tapi memahami kedalaman ilmu. Ada apa ini? Kita cari substansinya. Kita cari di mana objek formalnya, kontennya di mana. Kalau bahasa sekarang itu ada konten, ada konstruk teori, ada itu bahasa sekarang. Tapi kalau kita mau lihat substansinya itu, kedalaman ilmunya itu ada di mana. Kalau kita paham sebagai sesuatu yang kita dapat dan kita sudah teruji kebenarannya, itu kita amalkan. Nah di situ lahirnya sebuah perubahan dalam perilaku pengamalan ilmu. Amalia, ilmu yang amalia yang diamalkan.
di situ. Satu terakhir yang saya katakan. Jadi bedakan ya, agama itu bisa dikatakan ilmu, tapi sumbernya ada dua. Wahyu. Dari mana wahyu? Itu adalah wahyu itu dari Tuhan. Tapi tidak semua diberikan kepada orang ini. Itu hanya orang-orang tertentu yang dikasih seperti Nabi. Jadi ada wahyu itu sandaran. Terakhir tidak ada lagi Nabi. Yang terakhir selain Nabi Muhammad itu dijelaskan. Kenapa dalam Alkitab dijelaskan Jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan, terakhir kitab itu yang diturunkan. Kita percaya Zabur, kita percaya Taurat, itu kitab Allah itu. Kita percaya Injil. Tapi semua itu disempurnakan menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran itu menjadi sumber pedoman kita, bukan saja sebagai sumber ilmu, tapi pedoman hidup kita di dalam situ. Nah, itu adalah kafah. Dia tidak bisa diganggu gugat. Tetapi di dalam menafsirkan itu yang berbeda antara kita dengan yang lain. Yang sekarang ada saja para imam seperti Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i dalam memahami saja sholat itu berbeda dia. Tergantung dari kedekatan. Kenapa? Yang bermain soal agama bukan lagi persoalan penafsiran ini ya. Kalau ayat satu tidak ada yang membantah ayat. Tapi pemaknaan dari perilaku ayat itu bisa ditafsirkan dari berbagai macam, tergantung pengalaman orang yang berkembang atas nalar dan intuisi. Berbeda itu alat uji agama dua. Intuisi dan nalar. Karena itu sesuatu yang merupakan sebuah bahan yang mendorong orang untuk berbuat. Kan nilainya cuma dua, satu ketakwaan dan yang kedua adalah etika. Nah, itu yang dijelaskan dengan hablum minallah dan hablum minas. Itu yang disebut dengan paradigma berpikir tentang mencari ilmu dalam agama. Ilmu keagamaan itu. Jadi alat ukurnya tadi saya katakan dia sesuatu yang formal dari atas secara teologis dan secara kemanusiaan. Untuk menguji itu adalah bagaimana perilaku etika yang disarankan, akhlakul karimah yang seperti disampaikan oleh ayat tentang Nabi. Tidak ada keraguan Nabi. Nabi itu adalah mempunyai alat yang sudah teruji, yang sudah bersih dan perlu dicontoh. Itu yang disebut dengan ilmu di dalam agama. Sehingga agama itu agak susah menguji, kecuali orang-orang non-agama yang akan menguji kebenaran tentang misalnya sebelum orang naik ke bulan sudah ada Rasulullah dinaikkan oleh Allah. Itu kan tidak bisa dibantah. Sebelum ada ini Apollo, sebelum ada ini antariksa yang berjalan dengan pesawat linknya ke atas ke bulan dan semua sudah ada digambarkan oleh Allah di dalam subhanallazi bi'awdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu sudah diperjalankan itu sampai ke Sidratul Muntaha. Sudah ada antariksa di sana. Perkembangan ilmu nanti pulang itu diuji berdasarkan logika berpikir. Tapi kalau pembenaran dalam Al-Quran bukan logika saja, tapi nalar itu untuk mencapai hakikat dari sebuah ilmu keagamaan itu melalui itu. Nalar yang bekerja dan intuisi. Nalar bekerja dengan otak, intuisi bekerja dengan kebenaran hati. Kalau hati itu meyakini, kalau yang membenarkan adalah logika atau otak kita. Itu kalau kita memahami tentang pengujian ilmu keagamaan. Kalau pengujian ilmu alamiah dan ilmu sosial, ya tadi kalau secara ilmu sosial dengan fakta kita hanya mampu mendeskripsikan. Tapi kalau dia di epistemologi tadi memang harus diuji benar enggak ini antara tumbuhan yang satu, tumbuhan yang ada dua tumbuhan diberi treatment, diberi pupuk yang sama, satu tidak diberi satu, bagaimana modal kehidupannya. Itu adalah pengujian yang sifatnya alamiah. Tapi kalau pengujian yang non alamiah, yang sosial, itu hanya dengan bersandar pada fenomena yang dideskripsikan dengan gejala-gejala yang ada, baru difaktualkan dengan data dan kasus-kasus atau tradisi-tradisi kejadian-kejadian. Nah, disitulah apakah ada orang yang beramal tapi tidak punya ilmu ya? Kita kategorikan tadi, yang tadi itu sedekah.
Tapi kalau orang yang berilmu tidak beramal, itu termasuk orang yang menurut Imam Syafi'i adalah sumber penyakit. Karena ilmu itu bagaikan air. Air kalau dia mengalir dia berganti terus. Jadi ilmu yang kita keluar kasihkan orang terus itu akan berganti dikasih oleh Allah terus. Karena sesuatu itu baru kita bisa katakan tahu, kecuali kalau kita sudah buktikan itu kebenarannya. Cara membenarkannya tiga tadi, ada koheren, ada korespondensi, dan ada pragmatik. Yang pragmatik itu yang punya nilai moral, yang sekarang diubah oleh orang untuk mendorong pragmatik itu harus dengan nilai modal yang besar. Itu yang disebut pragmatisme. Ini sudah menjual sebuah kebenaran, sebuah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya termasuk para pebisnis, para investor yang datang itu yang ya dia bawa ilmu untuk kepentingan segala macam, tapi bukan untuk kemaslahatan. Inilah penyalahgunaan kelompok ilmu yang aksiologi pada kepentingan yang tidak punya nilai manfaat tadi. Itu intinya. Jadi kira itu dari pandangan saya tentang. Kira-kira bagaimana untuk akhirnya? Ya. Kalau dari sisi saya sebetulnya keberilmuan itu adalah sebuah komitmen bahwa kapan kita diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun caranya, maka kita dituntut untuk berkomitmen mengamalkannya. Disitulah sebetulnya relasi antara berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, bahwa kita dituntut untuk mengimplementasikan apa yang kita tahu, dan kalau semua orang berilmu berbasis amalnya pada keilmuannya, maka sesungguhnya kemajuan itu, peradaban itu akan terus dibangun kapanpun. Sebaliknya Allah mengancam kita, kabura maktan, sungguh Allah sangat murka, bahwa kita hanya bisa mengatakan apa yang kita tahu tapi kita tidak melaksanakannya. Nah, di sini sebetulnya benang merahnya ketemu. Itulah sebabnya mengapa beramal ilmiah dan berilmu amaliyah itu menjadi satu penopang kemajuan peradaban dimanapun dan kapanpun. Kita semua yang pernah sekolah tentu pernah mendapat ilmu, dan atas dasar keilmuan itu kemudian pelan-pelan Allah mengangkat derajat kita karena memang kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Terkait dengan orang yang berilmu tanpa amal itu sebetulnya ada dua kategorinya. Yang pertama rusak amalnya, dan itu sebenarnya umum sekali dalam ibadah saja. Kalau tidak ada ilmunya rusak, pasti jadi gila seperti yang dikatakan tadi. Tapi yang kedua, ada orang beramal dengan ilmu tapi juga rusak atau merusak. Itu karena melawan sunnatullah. Contohnya banyak. Nah, seperti yang disinggung oleh Pak Rektor tadi. Ini kan kita di Gorontalo ini setidaknya yang tinggal menetap di sini dalam kurun 10-15 tahun terakhir merasa bahwa seolah-olah ada perubahan ekologi di Gorontalo ini. Dari dulu nggak pernah kebanjiran, tiba-tiba sekarang banjir. Ada apa? Nah, sebetulnya kan meskipun itu tidak diakui secara terang-terangan, bahwa faktor investasi yang berkembang di Gorontalo ini ikut berperan. Bagaimana hutan sebagai penyangga air kemudian atas nama investasi dikorbankan, dan tentu saja hanya karena kepentingan segelintir pengusaha, segelintir investor, kong-kali-kong dengan unsur pemerintah, kemudian mengorbankan rakyat banyak. Dan bayangkan banjir bisa berjilid-jilid dalam 1-2 bulan ini kan luar biasa. Mereka beramal, punya ilmunya, tapi merusak karena dia beramal melawan sunnatullah. Dia sudah tahu bahwa ini kalau dilakukan pasti imbasnya akan segini, dan kenyataannya sekarang terjadi seperti itu. Jadi sekarang ini sebetulnya kerusakan itu terjadi seperti karena kita beramal membelakangi ilmu yang kita punya. Disitulah sebenarnya komitmen itu tidak ada.
komitmen untuk mengimplementasikan keilmuan itu secara ideal, secara senyatanya. Disitulah ada aksiologinya dan juga ada etikanya. Di dalam aksiologi sebetulnya dituntut adanya aspek etis, bahwa Anda tidak bisa hanya bersandarkan kepada keilmuan, tetapi ada unsur-unsur etika yang harus dibangun di situ. Ada unsur-unsur komitmen etis yang harus dijaga. Di sini sebetulnya Islam itu menolak konsep pengetahuan yang bebas nilai. Sebab pengetahuan yang bebas nilai, ilmu yang bebas nilai itu cenderung merusak. Pada akhirnya, bagi kaum sekularis atau kaum ateis, ya bisa berkelana kemana-mana atas nama kebebasan keilmuan dan menolak untuk ditekan atas nama etika. Tetapi memang kelihatannya pada satu titik ilmu pengetahuan menjadi tidak berdaya ketika dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan etik. Di Barat sebetulnya sudah lama berkembang, misalnya di ilmu biologi itu teknologi cloning misalnya. Manusia seperti kita tidak perlu menikah untuk bisa melahirkan keturunan. Tetapi memang dalam uji cobanya tidak dicoba secara terang-terangan di manusia, meskipun saya tidak yakin bahwa mereka tidak pernah mencobanya. Hanya dicoba di binatang dan berhasil. Hanya yang sepanjang masih ada unsur sel yang bisa diambil dari unsur tubuhnya itu, lahir keturunan baru. Mereka bisa menciptakan embrionya, tetapi sampai pada satu titik ilmuwan-ilmuwan Barat itu tidak pernah bisa menjawab dari mana tiba-tiba benda mati itu tiba menjadi bergerak-gerak ketika ruhnya sudah masuk. Nah, di situ sebetulnya memang tantangan etik itu luar biasa dalam pengembangan keilmuan. Sepanjang kita bisa berjalan di atas norma etika keilmuan, aksiologinya tidak akan bebas kemana-mana karena selalu ada nilai yang harus dijaga. Dan dalam situasi seperti itu justru itulah ilmu yang paling tinggi, ilmu yang penuh dengan komitmen, ilmu yang memang dipandang sebagai sebuah amanah, tidak semena-mena, tetapi memang akan dipertanggungjawabkan baik secara sosial, baik secara individual, kolektif dan lain sebagainya di dunia maupun di akhirat ini. Nah, di sini memang benang merahnya terlihat bahwa berilmu harus beramal, beramal juga harus berkomitmen, harus beretika agar kemaslahatan sebagai basis dari amal dan ilmu itu akan selalu terwujud. Mungkin ini tanggapan saya. Baik, terima kasih kepada Pak Erwin. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman yang ada di Pondok Perjuangan, sekaligus ada juga yang bertanya kepada kita. Pertama ada Ahmad Takuba, Maulidi Tuage, Susan Tangahu dan Sumarno Molotol. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Noldi. Pertanyaan untuk kedua pemateri. Ada beberapa orang yang berilmu, yang diberikan kepandaiannya atau yang berilmu, kemudian hal itu justru membuatnya sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain. Kira-kira ada tips untuk para penuntut ilmu agar bisa dijauhkan dari sifat seperti itu? Pertanyaan kedua juga masih dengan Kanodi. Ada oknum tenaga pendidik yang notabene-nya sudah bergelar doktor, bukannya menciptakan jurnal ilmiah, bukannya menciptakan teori-teori baru, justru mengcopy paste makalah-makalah yang dibuat oleh mahasiswanya. Bagaimana pandangan kedua pemateri mengenai hal tersebut? Dan pertanyaan yang terakhir dari Ahmad Takuba, izin Pak Dokter, bagaimana bentuk amal Tuhan? Kira-kira aplikasinya bagaimana? Jadi begini, dua model ini kan harus kita, ini ada kearifan dari sebuah tuntutan ilmu.
ada yang malas dan ada yang memang harus. Kalau yang malas itu hanya ingin, dia tidak mau tuntut ilmu tapi cuma mencari sesuatu. Yang dua ini sekarang berkembang begini. Entahlah ada paradigma perubahan peradaban dunia atau peradaban psikomasyarakat dengan era sekarang. Ketika orang dulu itu kalau belajar dia betul-betul mencari ilmu. Itu orang dulu. Sekarang itu lain. Tidak keren kalau saya bukan dokter. Tidak keren saya kalau bukan guru besar. Kan itu sekarang objek formalnya yang dicari. Tapi objek materinya kering. Tidak ada ilmu yang ada di dalamnya. Tadi dikatakan, bisa nggak saya mengambil ilmu? Boleh. Diambil siapapun. Kan tidak disuruh lihat siapa yang menyampaikan ilmu ini kan. Apakah dia mahasiswa, apakah dia, sepanjang itu merupakan bahan, tapi sebut dan jujur. Nah di keilmuan itu harus jujur. Tidak boleh pendapat orang lain kita sebut pendapat kita. Itu yang nggak bisa. Itu etis, etika. Kasihan orang sudah setengah mati berdarah-darah dia mencari sebuah teori, sebuah apa, tapi itu diklaim sebagai kita punya. Itu nggak boleh. Kalau toh kita mau ambil itu, sebutlah menurut pendapat si A atau si B bahwa ada sebuah pendapat yang berkembang, tapi ambil sumbernya. Kayak kita, menurut Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, dari kan bagus. Siapa yang merawikan? Kita percaya itu. Tapi kalau kita punya, orang punya baru kita jadikan itu sebuah pendapat kita. Itu orang meragukan, katakan. Saya katakan itu orang meragukan. Tapi kalau dia malah lebih orang hormati ketika dia mengambil pendapat orang lain, kemudian dia istimewakan kepada orang lain berdasarkan situasi kebutuhan orang itu. Saya pendapat itu. Maka objek formalnya terpenuhi, objek materialnya ada. Berarti saya tidak sampai di sana, tapi saya dapat ini. Sekali lagi saya katakan harus jujur di dalam pengambilan sumber itu. Sama kalau ketika saya mengambil, berbeda dengan memang ide yang kita kembangkan, beda itu. Ada ide dari kita kembangkan dan itu sudah berulang kita tulis berulang. Itu memang otonomi kita punya. Tapi kalau misalnya baru saat itu baru diambil, sebutkan dan itulah yang sekarang salahnya orang di dalam memahami itu, memahami sebuah konsep dasar tentang pendapat-pendapat itu. Kemudian yang dipertanyakan kedua adalah yang berkaitan dengan amalnya Tuhan. Tuhan tidak perlu amal, malah dia akan yang namanya sudah punya kuasa. Jangan katakan Tuhan itu adalah Tuhan seperti benda-benda. Jangan, kita tidak diperbolehkan itu membuat Tuhan itu seperti wajah ini, seperti bentuk ini, seperti, tapi Tuhan itu punya wujud dan punya sifat. Wujud Tuhan itu ada dan sifat-sifat Tuhan itu ada, dan itu yang disuruh amalkan bagi kita. Tuhan itu tidak butuh amal, dia butuh umatnya yang dia ciptakan untuk beramal, dan dia tidak butuh itu. Siapa yang beramal untuk dirinya, ya dia sendiri akan selamat. Bukan kan Tuhan nggak butuh itu, kan dia ciptakan ini dalam keadaan fitrah manusia. Kalian turun sana, fitrah tanpa dosa, tanpa apa-apa. Kulu maludin yulanul. Begitu yang akan menjadikan dia Majusi, Nasara, Yahudi itu adalah lingkungan. Tergantung dari situ. Jadi kalau kita mau beramal di mana? Ya beramal pada untuk kita punya diri sendiri, untuk keselamatan di dunia wal akhirat. Wa bataqi fi ma taqalla daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Ya kita beramal untuk itu. Bahkan tuntutan ilmu pun, mau belajar kita soal dunia ya dengan ilmu.
Kalau kita mau beramal di ukhrawi nanti juga dengan ilmu, mencari dua-dua keselamatan juga di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Ya, jangan dianggap sepele itu. Ilmu itu harus dituntut, bukan dicari. Nah, kalau dicari itu tadi objek formalnya kita dapat, materinya nggak ada, kosong kita. Kita bisa menyatakan A, B, dan C, tapi coba diuji. Yang dia bicarakan itu, ada nggak dia paham? Karena tidak teruji dari logika berpikirnya, dari nalarnya, dan dari intuisinya. Dia tidak dalami itu. Dia tidak dalami itu. Jadi ya, benar apa yang disampaikan tadi, yang oleh Pak pemateri tadi, memang harus begitu kehidupan ini. Cuma yang jelas, kekosongan kita dari bawah, dari lahir itu tanpa apa-apa. Sehingga setelah dari ayunan itu disuruh belajar itu sampai ke liang lahat, maksudnya di ayunan itu kita di dunia ini dipermainkan, belajarlah dengan kehidupan itu, dan terus kita mau menuju akhirat juga, menuju liang lahat juga harus bagaimana kita mau capai di surga itu seperti apa dalam paradigma kita harus selamat sampai di sana. Dan bagaimana mencapai kedua-duanya? Ya harus belajar betul untuk mencapai keridhaan itu. Saya kira itu yang dari saya untuk bisa dilihat dengan tadi ada tiga tanggapan. Saya mungkin memulainya dari pertanyaannya soal amal Tuhan ya. Sebenarnya mungkin karena tadi ada ayat saya katakan wa qul i'malu ala makanatikum inni amil ya. Dan bekerjalah kamu dalam posisi dalam kedudukanmu masing-masing karena aku juga bekerja. Jadi mungkin penanya ini mempertanyakan Tuhan itu kerja apa sih? Dan itu selain ayat yang tadi itu di surah Ar-Rahman pun Allah konfirmasi lagi pernyataan itu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin ya. Setiap hari di dalam kesibukan. Tuhan ini apa? Nah, itu mungkin yang menggelitik pertanyaannya. Ya, memang kalau mau ditanya sedetail mungkin Tuhan itu apa? Ya, itu mau gila rupanya yang bilang tadi mau gila ya. Tapi maksudnya bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang memang harus kita akui adanya ada. Ya, seperti itu adanya, dan pernyataan langsung meskipun tersurat melalui Al-Quran itu saja sudah menunjukkan bahwa Allah itu punya pekerjaan. Nah, tapi memang ketika menganalisis hal-hal seperti ini setidaknya ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama disebut dengan ta'abbudi, bahwa untuk hal-hal yang apalagi sudah menyangkut pribadi Tuhan ya, menyangkut Tuhan itu sendiri, maka pendekatannya adalah pendekatan ta'abbudi itu. Terimalah pernyataan itu dengan keimananmu bahwa kalau Allah sudah bilang seperti itu, ya seperti itu adanya. Mau cari sampai sedetail bagaimana ya saya juga sulit menjabarkan. Tapi misalnya kalau secara sederhananya saja pikirkan bahwa ini bumi ini tiap hari berputar, saya berputar ini kira-kira. Misalnya saja, meskipun tidak bisa dipastikan bahwa Tuhan yang memutar itu, Tuhan yang memutar itu, tidak bisa dikonfirmasi. Nah, yang kedua, ada yang namanya ta'akuli, hal-hal yang harus diterima dengan logika, di mana rasio bisa masuk ke wilayah itu. Di agama ada hal-hal seperti itu, dan itu memang Allah sudah siapkan bahwa ada hal yang harus diterima dengan keimanan, ada yang harus diterima dengan olah otak ya. Tadi misalnya dari sisi filsafatnya itu mungkin yang ta'akuli itu bisa didekati dengan empirisme misalnya kan, karena bisa diuji, bisa disentuh, bisa dilihat. Tetapi yang tidak bisa itu ya pendekatannya ta'akuli. Maka di sini jawabannya Allah bekerja apa ya? Yang jelas Allah sudah bilang, Allah sudah bilang, saya bekerja, ya. Inni amil, ya kerja saya apa nanti alam ya. Allah sendiri akan jawab di akhir apa Allah itu, apa kerjaan.
seorang dosen yang Oke. Ya, ini memang fenomena dunia akademik kita itu kadang-kadang memang menyedihkan ya. Ini sebetulnya gambaran apa ya, feodalisme yang dulu ditanamkan oleh penjajah dan kemudian menjangkiti kita, bahwa kebanggaan itu dibangun misalnya dengan gelar ya. Kebanggaan itu dibangun dengan titel yang banyak, padahal sebetulnya setiap titel itu tadi seperti yang saya katakan punya konsekuensi, punya komitmen. Bahwa kalau Anda sarjana, tingkat komitmennya seperti ini. Kalau Anda master, tingkat komitmennya seperti ini. Anda doktor, tingkat komitmennya seperti ini. Anda profesor juga seperti itu. Makanya di BKD rektor ya, kalau kayak hari itu tiap semester ditulis kewajiban khusus profesor gitu. Artinya profesor itu dituntut sesungguhnya tanpa elemen seperti itu pun, karena dia profesor misalnya, secara alamiah dia sudah harus terprofesorkan dengan gelarnya itu misalnya. Nah sini ya itu fenomena, mungkin di kita di IAIN juga muncul fenomena seperti itu. Dosen malas menulis, tapi ingin selalu di Google Scholar muncul namanya, oh ada karya barunya. Padahal itu sebetulnya hanya cloning dari karya mahasiswa. Nah ini kan bahaya ya. Sekali lagi, sebagai dosen, Allah sudah katakan inni amil, aku bekerja, maka kau pun bekerjalah dalam posisimu sebagai dosen. Di sini memang sebetulnya tantangan akademik itu luar biasa. Kita saja yang belum mencapai tataran derajat profesor saja misalnya, sekarang aturannya itu minimal dalam 3 tahun itu, dalam 3 tahun itu harus punya tulisan di jurnal yang levelnya Sinta 2, itu setingkat di bawah Scopus. Luar biasa juga perjuangannya, berdarah-darah dan lain sebagainya. Tetapi sulit, tetapi karena konsekuensi pilihan kita menjadi akademisi, pilihan hidup kita menjadi dosen, maka kita harus melaksanakan pilihan itu, harus berkomitmen terhadap pilihan-pilihan itu. Apalagi memang kita sebagai dosen misalnya digaji, dibayar hanya untuk kepentingan itu. Itu kan sebetulnya problemnya lagi-lagi amal ya, lagi-lagi amal. Dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan Iqra misalnya, bacalah. Kapan kita membaca? Iqra itu ideal sekali, tapi selama amalnya tidak ada, ilmunya nggak dapat, maka akan menjadi seperti itu. Dosen tukang cloning ya, mungkin di kampus dia membimbing skripsi, membimbing tesis, tapi ujung-ujungnya ketika tesis mau diartikelkan dia nebeng di mahasiswanya, nebeng. Tidak pernah ada dia nulis sendiri. Nah, ini penyakit akademisi ya, di banyak tempat. Banyak, bahkan ada yang sudah guru besar dicopot guru besarnya gara-gara ada mahasiswanya, kok ini paper saya tiba-tiba sudah diakui sebagai tulisan dia. Ini luar biasa memang pelanggaran etika akademik di Indonesia ini. Di barat itu begini ya, ada profesor, ada dokter, bahkan dia tidak pernah mencantumkan namanya gitu. Nanti orang baru tahu, oh dia profesor ketika buku barunya terbit, ketika artikelnya terbit, dia profesor dalam bidang ini di perguruan tinggi ini. Karena memang apa? Materinya tadi, materialnya yang muncul, bukan objek formalnya. Nah ini kalau kita terbalik, objek formalnya dulu yang dibangun. Ada yang bahkan belum dokter pun masih sementara sekolah dia udah tulis DR Kent ya, kandidat. Nggak tahu kapan kandidatnya itu mewujud, mau hilang itu. Tapi pokoknya orang tahu kapan ya mesti gawat. Jadi nah ini feodalisme ya, masih mengagung-agungkan gelar apa semua ya, masih seperti itu. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan kita akan menjadi lebih substantif, bahwa ilmu itu lebih kepada buahnya bukan kepada kulitnya ya.
Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, ya. Ilmu yang tidak pernah diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya, ya. Ya, mungkin demikian, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Batu. Ada pakar-pakar yang bergelut dalam dunia perguruan tinggi. Ada pertanyaan yang mendasar dari saya. Kalau masalah hukum jelas ada kepastian. Masalah sosial pun demikian. Masalah agama tuntas. Satu yang disiplin ilmu yang menurut saya ini masih kabur. Kemana akhir dari sebuah disiplin ilmu ini? Ini tentang ilmu politik. Kebetulan saya juga di Bawaslu, jadi ini persoalan yang sangat-sangat kompleks dan sangat rumit. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana membangun sebuah amalan-amalan politik supaya terarah semua kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini benar-benar tercapai. Karena semua ini hanya bisa dicapai dengan politik. Mau masalah ekonomi tentang politik, masalah hukum juga dibentuk oleh politik, masalah pendidikan juga politik. Berarti kalau negara kita masih seperti ini, berarti persoalan politik kita yang masih, amalan-amalan politik kita mungkin yang masih bermasalah. Nah, bagaimana kita supaya ilmu yang amalia ilmiah ini bisa terbangun juga dalam dunia politik? Terima kasih. Mungkin Iwan bisa. State artinya politik ini kan adalah mengatur. Kalau kita lihat dari bahasa epistemologinya, kalau terminologinya itu sesuatu yang mengatur dengan punya siasat, strategi dan macam-macam. Di Islam diatur itu siasat. Diperlukan siasat dalam mencapai sesuatu tujuan, itu diperlukan. Jadi kalau dilihat di bahasa sekarang itu adalah politikal, artinya sesuatu kebijakan. Kalau unsur itu masuk dalam ranah besar disebut politis, karena sesuatu yang tidak pasti. Kalau namanya sebuah siasat itu hanya sebuah strategi untuk mencapai tujuan, dan itu yang bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, ada ilmu yang mengatur itu, mengatur tentang komunitas orang banyak dalam mencapai tujuan, komunitas orang kecil dalam mempengaruhi orang lain melalui ada ilmu yang diajarkan sekarang disebut ilmu politik. Politik Rasulullah dulu hanya untuk perang. Belum ada politik untuk menguasai. Tapi diajarkan sekarang ini sistem politik itu dipakai untuk menguasai tertentu, hanya untuk kepentingan, bukan kepentingan umat, tapi kepentingan golongan, mengatasnamakan umat. Itu yang berbeda yang saat ini. Kenapa dia lebih banyak pada detail kelompok? Nah, kalau sudah kelompok yang dalam sesuatu orang berkumpul, berkelompok, dia pasti akan mengajukan dia punya tujuan itu, dia punya komitmen lewat pengaruh-pengaruh, lewat berbagai macam cara. Itu yang disebut dengan siasat, sehingga dia bisa mencapai apa yang dia kehendaki. Itulah yang disebut dengan politik. Apakah politik bangsa kita? Saya kira politik bangsa kita bagus, caranya yang tidak. Untuk mencapai itu yang belum ada tingkat kesadaran yang tinggi dalam mencapai tingkat demokrasi itu. Kita bisa lihat sekarang bagaimana para petinggi wakil-wakil kita bertengkar. Soal yang tidak substantif diformalkan, yang tidak formal diupayakan formal karena kepentingan. Yang tidak perlu justru yang punya nilai besar apa itu diabaikan dengan hal-hal itu. Nah, inilah yang disebut dengan tadi ilmu politik. Dia sebagai cara. Sebenarnya politik bukan ilmu.
cara untuk mencapai tujuan itu yang disebut ilmu yang dikelompokkan menjadi ilmu politik. Sekarang kan sudah dihapus itu, dulu ada sosial politik. Sekarang lebih dikembangkan pada ilmu pemerintahan, ilmu sudah nggak ada lagi itu, karena sebagian besar dipandang bahwa politik itu adalah dosa bagi orang yang melakukan dengan capaian-capaian tertentu. Ini sekarang digugat, yang banyak dibicarakan orang di situasi berbangsa. Kali di Rasulullah saja itu, masih Rasulullah nggak ada siasat, itu cuma untuk mencari kemenangan. Waktu itu berperang, perang Uhud itu kan dimaksudkan itu ada siasat, sehingga orang Quraisy pada waktu itu, tapi pesan Nabi jangan tinggalkan itu sebelum tapi terbunuhnya Hamzah pada saat itu, karena meninggalkan apa yang dipesankan Nabi. Nah sebetulnya orang yang meninggalkan komunitas tertentu, atau misalnya kalau sekarang ini yang berpolitik itu kan digolong-golongkan ke dalam partai di sini. Ada partai tentang demokratisasi, ada perjuangan, ada ini, semua banyak sekali itu yang berkelompok. Semua mempunyai cara untuk mencapai tujuan. Jadi siapa yang banyak dia yang menang. Siapa yang sedikit dia harus bersabar dan menunggu apa yang sudah diputuskan oleh orang banyak, ya sudah itu yang dijalankan. Nah disinilah yang disebut dengan ketidakadilan dalam ilmu pengetahuan. Mengkebiri sendiri ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain yang tadinya tulus, yang punya manfaat, tapi karena sesuatu kepentingannya apa boleh buat. Tadi disinggung, saya agak panas lagi ini. Kembali naluri saya dengan masalah. Coba lihat secara faktual sekarang. Bagaimana sekarang ini banjir yang tidak habis di Gorontalo. Apa masalahnya? Ini segi aksio. Dari segi aksiologi. Nah bayangin, negara itu meluaskan investasi untuk daerah tertentu, melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Ilmu eksplorasi itu kan ingin meneliti kedalaman sumber-sumber mineral yang ada di perut bumi. Kok ada eksplorasi 20 tahun? Izinnya eksplorasi 20 tahun. Apakah orang mengetahui enggak ini? Katanya izin dari pusat. Pusat nggak tahu Gorontalo secara faktual. Tiba-tiba dia eksplorasi itu, melakukan penambangan di situ, melakukan penelitian. Eksplorasi itu baru pada tindakan penelitian. Kok ada penelitian 20 tahun, bagaimana caranya itu? Yang sifatnya empiris itu sudah paling maksimal 3-4 sampel dia, paling banyak 1 atau 2 tahun selesai. Ada 20 tahun. Kawasan UPL-nya mungkin hanya sekitar 50 hektar. Tapi dia mau mencari sampai di kedalaman yang lain, dia sudah masuk ke kawasan 75 hektar sampai 100 hektar. Padahal izinnya hanya 50 di UPL-nya. Di dalam naskah amdalnya, yang saya tidak tahu amdalnya bagaimana. Apakah sudah memenuhi persyaratan formal tadi? Nah, masuk, dia membabat semua yang ada situ, pokoknya dihantam. Jadi ada aliran yang sudah sunnah. Sudah memang itu diciptakan oleh Tuhan, dan air itu bergerak di situ. Itu dihabisi, diambil katanya untuk eksplorasi, sehingga air yang tadi anugerah Tuhan turun tidak keluar lagi lewat sunnah itu, lewat jalannya dia. Air membuat jalan baru. Nah, ketika itu gundul, maka kena air yang ekstrim tadi, hujan yang sangat ekstrim yang tidak beraturan. Ada yang 1 hari 1 malam hujan terus, dia membawa itu lumpur ke bawah sampai ke tingkat hulu. Kebetulan di hulu juga lagi pasang, maka air itu naik dan dia mencari daratan yang rendah, disitulah banjir. Siapa yang punya dampak akibat dari aksionan tadi? Aksi tadi bermanfaat untuk kemaslahatan orang, mungkin untuk pajak apa segala macam. Tapi yang punya dampak adalah masyarakat yang tidak punya dosa. Ada 9 perusahaan di Bone Bolango yang sekarang beroperasi. Di sana apa? Mencari sumber alam untuk bisnis, bor. Siapa yang menghalangi, sikat.
Gitu perintah dari atas izin atas itu. Ya alhamdulillah sekarang perizinannya sudah dikembalikan ke daerah. Sudah diatur oleh gubernur. Nah tolong diteliti lagi siapa yang punya perusahaan di atas ini Pak. Yang menghancurkan kita, dan dampak banjir itu kami yang ada di sini. Akibat ulah tangan-tangan di sana itu dirusak. Itu kan bagaimana pengalaman keilmuan itu? Nah itu yang ya artinya ini sudah tersentuh tadi. Ini adalah sebuah ilmu yang orang tidak tahu tapi membahayakan, yang tidak perlu diamalkan membahayakan orang. Jadi kalau disebut para petani dikasih pupuk membabat hutan, petani itu dia masih tahu merusak alam atau tidak. Dia tidak punya ilmu tadi disebut. Dia tidak punya ilmu kealaman, tapi dia belajar dari alam tentang struktur itu. Jadi ilmu ini dapat bukan saja dari bangku sekolah, tapi dari pengalaman juga, pengalaman real itu dapat ilmu juga kita di situ. Dari sebuah pengalaman yang pernah dilalui orang. Jadi sumber dari ilmu itu dari pengalaman juga. Nah ini pengalaman orang-orang tua dalam membabat itu, ada dibuat terasing. Dia tahu dia Malik Hutwalawadi tidak bisa dibuat begini, dia akan longsor. Dia harus buat begini-begini, dia sudah atur semua. Disinilah dia punya patokan dan dia punya alur dari sebuah fenomena keilmuan. Jadi ya kalau tidak diselesaikan, saya tidak mempersoalkan izin dan eksplorasi, cuma kapan eksplorasinya selesai. Kalau mau bilang saja sudah masuk eksploitasi, sampaikan saya mau gali sekarang berapa bagi hasil. Untuk daerah berapa, untuk masyarakat berapa. Jangan dieksplorasi terus, angkat material, ambil contoh berkarung-karung dibawa dengan helikopter, dibawa dari tertentu, diolah di sana. Eksplorasi terus. Kendati di dalam itu sudah lubang besar sekali, di atas sana sudah gundul. Eksplorasi terus, kapan berakhir? 20 tahun lagi dan kita di sini yang tenggelam berdampak. Artinya saya orang lingkungan, jadi memang sedikit juga punya tanggung jawab moral terhadap perilaku itu. Jadi saya pikir kita semua di orang kali situ. Sekarang mungkin begini, kita ambil tutup begini. Di dunia ini ada kita beraneka yang kita bisa dapati. Seseorang ada yang dia tahu tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia tahu itu. Ada yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ada yang tidak tahu tapi dirinya tahu. Ada yang tahu tapi dirinya tidak tahu. Ada yang tidak tahu tapi dirinya juga tidak tahu. Dia sudah tidak tahu dan dia juga dirinya pun tidak tahu. Kita berada di golongan yang mana? Artinya orang yang berilmu tapi dia tidak tahu dia itu punya ilmu. Ada yang tidak tahu dia itu berilmu. Dia tidak tahu tapi dia ternyata banyak orang belajar di situ. Sebenarnya kita berada di mana? Di kelompok yang mana? Ini adalah pengembangan ilmu. Anda sudah tahu toh sebetulnya dalam ilmu sosial itu psikologi hanya berdiri sendiri tunggal. Ilmu yang mempelajari jiwa. Tapi karena perkembangan kemajuan terus manusia peradaban, maka lahirlah psikologi pendidikan, ada psikologi kesehatan klinis, ada psikologi pekerjaan sosial dan semacamnya. Itu sudah bercabang-cabang ilmu itu. Statistik pun waktu lahir cuma satu dari matematika. Kemudian lahir pengukuran-pengukuran. Maka lahir lagi statistik bidang ekonomi, lahir statistik bidang pertanian, lahir statistik semua. Dia bercabang-cabang. Dan sampai sekarang kesepakatan percabangan ilmu itu adalah hanya pembagian dari sisi minornya dan mayornya. Contoh, saya ambil sebuah deskripsi. Ketika saya dikatakan bagaimana menguji kebenaran sebuah pengetahuan secara ilmiah, dalam istilah korespondensi, saya berada di Gorontalo. Itu namanya istilahnya korespondensi. Memang saya ada di sini. Wujud air di gelas dengan seukuran ini itu adalah wujud. Kebenarannya ada dalam berapa mili ada dalam situ. Itu korespondensi untuk membenarkan. Nah, terus kalau dia
apa koherensi. Di koherensi itu dia sifatnya deduktif, artinya menceritakan sesuatu yang kecil menjadi besar. Contoh begini, saya akan mati, saya Ridwan akan mati, semua orang akan mati, semua manusia akan mati. Kata semua manusia, saya ada di dalam manusia itu. Nah, itu deduksi namanya, cara berpikir yang seperti itu. Yang tadi korespondensi itu induktif. Pragmatis, ini yang sekarang itu, bahwa ilmu tidak didasarkan pada nilai-nilai moral, tapi sudah pada nilai-nilai kapitalis. Nilai-nilai moral sudah tidak. Nilai etika dan estetika itu sudah hampir tidak dipelihara. Istilahnya, dia juga punya ilmu, tapi dia adabu. Tidak ada adab di dalam menerapkan keilmuannya. Dia merasa sombong, dia berilmu. Padahal ilmu yang diberikan pada manusia itu hanya sedikit dari segala macam yang ada di kekuasaan Tuhan. Tapi cuma karena sedikit sudah merasa dengan ilmunya seperti dia mau kuasai Gorontalo, dia mau kuasai Indonesia. Seperti itu, hanya seperti itu pemanfaatan ilmu yang pragmatis. Istilahnya tidak ada lagi nilai-nilai etis terhadap itu. Ya, kalau orang bilang pragmatis, wan dia odoi, dia aslita. Itu menjual sebuah ilmu pada martabat kepentingan yang tidak tuntas. Itu yang disebut dengan bergesernya nilai dari korespondensi dan koherensi ke pragmatis. Saya kira demikian dialog kita pada malam ini. Terima kasih dari moderator. Closing statementnya. Pak, Iya. di closing aja oleh Pak. Baik, saya tambahkan sedikit tentang pertanyaan tadi itu menyangkut amal-amal politik ya. Sebetulnya politik itu boleh dikatakan menjadi fitrah kehidupan manusia. Bahwa kita semua ini selalu punya kebutuhan akan politik itu. Nabi Muhammad itu dalam ajarannya selalu menekankan tentang pentingnya untuk menyegerakan memakamkan jenazah. Tetapi ketika beliau meninggal, jenazahnya sempat tertunda beberapa saat penyelenggaraannya cuma lantaran urusan politik. Kepemimpinan itu menjadi begitu urgen sehingga ada hal yang sebelumnya urgen menjadi mengalah kepada keurgenan politik itu. Di kelompok Syiah itu kepemimpinan itu menjadi satu yang sangat vital sehingga orang Syiah itu utamanya Syiah Imamiyah tidak bisa hidup tanpa keberadaan imam. Bahkan imam yang sudah hilang ratusan tahun masih ditunggu dan disematkan nama Al-Muntazar pada namanya, yang satu waktu akan balik lagi dia. Keyakinan mereka itu betapa pentingnya kepemimpinan, utamanya kepemimpinan politik. Nah, di sinilah sebetulnya mengapa politik itu boleh dikatakan sebagai salah satu rukun kehidupan manusia. Dan politik itu pada hakikatnya baik. Karena apa? Kita semua ini punya hajat yang selalu terkoneksi dengan politik itu. Semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu butuh penyelesaian secara politik, dan di mana kita tidak punya saluran ke sumber-sumber politik, maka kita punya perwakilan. Itu betapa mulianya politik itu. Tetapi memang kadang-kadang kita sering mendengar orang bilang bahwa politik itu kotor, politik itu busuk, karena memang perilaku politisi lah yang membuat politik itu menjadi kotor ya. Di Gorontalo kan seringkali politik itu diplesetkan sebagai politemota di mana-mana kepentingannya. Karena memang ada tipologi politisi itu ya, tipologi politisi itu yang disebut sebagai politisi Machiavellian ya. Itu
terinspirasi kepada perilaku Niccolo Machiavelli di zaman Romawi kuno dulu yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Tidak ada etika politik yang bermain di situ. Itu kadang-kadang perilaku politisi kita itu banyak yang seperti itu. Ini kan rakyat berteriak di mana-mana banjir, tapi berapa banyak politisi yang selain berteriak di koran juga beraksi nyata, bukan hanya retorika. Nah, disinilah sebetulnya bahwa politik itu bisa menjadi ladang amal. Ya. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dicontohkan oleh para pemimpin Islam. Harusnya juga itu menjadi inspirasi bagi kalau kita buat statistik ya, dari misalnya 500 lebih anggota DPR RI itu, boleh dibilang mungkin hanya 1 atau 2% dari 500-an lebih itu yang komitmennya terhadap perjuangan politiknya itu tetap dia pegang sepanjang posisinya duduk di politik itu, dia berjuang terus-menerus. Selebihnya ya politisi yes man aja ya. Pokoknya asal sodudu ya, dapat dana reses 1 miliar sekali turun ke daerah, apa semua aman, anggota aman, bertahun-tahun berperiode-periode dia duduk di situ dan mempraktekkan politik kotor yang membuat orang kadang-kadang kalau tidak terpakai di sini, besok saya pakai seragam lain lagi, politik itu politik, begitu DP. Jadi ini ya, semoga politisi-politisi Machiavellian seperti ini tidak lagi bergentayangan, karena kalau begini terus maka banjir akan terus terjadi karena perselingkuhan politik juga yang terjadi. Yang saya sayangkan kadang-kadang juga didukung akademisi Pak Rektor ya. Visibility study ya, orang-orang dari kampus. Nggak tahu kalau IAIN ada ya. Tapi yang saya dengar, kalau sebab Pemda itu kadang-kadang tidak mengeluarkan juga perizinan kalau tidak ada studi awal tentang kelayakan ini itu yang dilakukan oleh para akademisi. Nah, ini ilmunya mereka gunakan untuk kepentingan jangka pendek dan itu sebenarnya sangat disayangkan. Jadi ya, kalaupun satu waktu di antara kita ada yang jadi politisi, jadi apapun posisinya ya, semoga menjadi amil politik ya, amil siasa, beramal dalam posisi politik. Semoga dengan politis macam itu, politik kita akan menjadi semakin lebih baik. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih kedua pemateri. Permintaan dari saya selaku moderator, closing statementnya dimulai dari Kak Iwan, lalu langsung ke Arif. Kalau kita ya jangan berhenti cari ilmu aja, karena ilmu itu sebuah proses yang tidak mati, tidak kaku, tetapi untuk harus meminta pengujian kebenaran. Jadi kebenaran ilmu itu adalah kebenaran relatif. Tapi kalau kebenaran mutlak itu ada pada agama untuk mencari ilmu dan mendalami ilmu agama, kebenaran mutlaknya ada di sana. Oleh sebab itu kalau tanya saya tidak pernah akan selesai mencari ilmu, menuntut ilmu. Dan tidak akan puas kalau sesuatu yang saya sudah dapat belum terwujud. Jadi kalau punya nilai bagus ilmu Anda, punya amalia yang bagus yang Anda miliki, wujudkan dengan perbuatan dan perilaku yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu saja, karena saya beribadah hanya mencari itu, dinilai di sisi Allah melalui apa yang saya miliki, saya implementasikan dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Saya kira demikian dari saya. Iya, tidak ada kata lain yang bisa kita kedepankan dalam konteks membangun peradaban masyarakat, membangun peradaban Islam ini selain terus beramal dengan amal ilmiah, berilmu amaliyah, berilmu yang implementasinya dipenuhi dengan komitmen-komitmen etik yang membuat ilmu terus berjalan di atas norma
tidak akan melenceng, tidak akan merusak, yang ujung-ujungnya adalah kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi kita dalam posisi apapun, kalau selalu terkoneksi dengan ilmu, maka insya Allah hidup kita menjadi baik. Dan dengan ilmu itu kita bangun komitmen etik atas implementasinya, maka insya Allah ini menjadi jalan kemaslahatan bagi kita maupun bagi komunitas kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Erwin, Kak Iwan telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya pada diskusi malam ini. Dari saya sebagai moderator, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jika kita menginginkan atau menguasai dunia, hendaknya kita harus didasari dengan ilmu. Begitu juga dengan akhirat, hendaknya juga kita harus mendasari dengan ilmu. Ketika kita ingin menguasai dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan berilmu. Terima kasih. Saya